Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Alfian, NPM 18403020065. Saya akan mempresentasikan jurnal tentang penerapan fuzzy logic control. Ini merupakan jurnal yang saya ambil dari internet yang berjudul Penerapan Metode Fuzzy Mamdani untuk Memprediksi Angka Penjualan Token Berdasarkan Persediaan dan Jumlah Permintaan pada PT PLN Padang berbasis web. Listrik saat ini menjadi kebutuhan mendasar untuk berbagai aktivitas manusia yang kemudian digunakan untuk beragam fungsi ke depannya. Listrik menjadikan manusia ketergantungan akan keberadaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa listrik merupakan tenaga yang dibutuhkan manusia dalam segala hal yang mendukung aktivitas manusia. Suatu perusahaan besar, PT PLN, memberikan pelayanan sebagai upaya pasti dalam memberikan pelayanan yang maksimal untuk kepentingan dan kemajuan bangsa. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam memprediksi jumlah produksi meteran prabayar atau token ini adalah penerapan logika fuzzy, karena terdapat beberapa data yang bisa digunakan dalam melakukan perhitungan guna mendapatkan prediksi jumlah produksi meteran prabayar atau token. Di dalam perhitungan logika fuzzy ini terdapat beberapa metode, yaitu metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan metode Sugeno. Setiap metode tersebut memiliki cara dan hasil perhitungan yang berbeda, dan dalam kasus ini, masalah yang timbul adalah bagaimana cara menerapkan metode Fuzzy Mamdani untuk memprediksi angka produksi meteran prabayar atau token berdasarkan data persediaan dan jumlah permintaan. Fazifikasi ini ada dua variabel utama untuk input dan satu variabel untuk output. Untuk menentukan jumlah angka penjualan, permintaan sebagai input 1 dan persediaan sebagai input 2 dan penjualan sebagai output, seperti dilihat pada tabel di bawah ini. Pada input permintaan, range semestanya itu dari 0 sampai 1100. Pada input persediaan, range-nya itu dari 0 sampai 3350. Dan pada output penjualan, range-nya dari 150 sampai 500. Analisa untuk variabel permintaan atau input permintaan. Variabel permintaan mempunyai nilai yang dinyatakan dengan kondisi rendah, sedang, dan tinggi, di mana masing-masing kondisi mempunyai rentang nilai yang telah ditentukan dari data laporan pihak PT PLN Rayon Indarum. Rentang nilai yang ditetapkan tersebut dari nilai terendah 10 buah sampai nilai tertinggi 400 sampai 1100 buah. Himpunan fuzzy untuk input 1 diperlihatkan pada tabel berikut. Analisa untuk variabel persediaan. Variabel persediaan mempunyai nilai yang dinyatakan dengan kondisi rendah, sedang, dan tinggi, di mana masing-masing kondisi mempunyai rentang nilai yang telah ditentukan dari data laporan pihak PT PLN. Rentang nilai yang ditetapkan tersebut dari nilai terendah 0 buah sampai nilai tertinggi dari 1100 buah sampai 3350 buah. Himpunan fuzzy untuk input kedua ini diperlihatkan pada tabel berikut. Analisa untuk variabel penjualan. Variabel penjualan mempunyai nilai yang dinyatakan dengan kondisi rendah, sedang, dan tinggi. Bisa juga sedikit, sedang, dan banyak, di mana masing-masing kondisi mempunyai rentang nilai terendah 150 buah sampai nilai tertinggi 500 buah. Himpunan fuzzy untuk output ini diperlihatkan pada tabel berikut. Terakhir ada rule. Pembentukan rule dari 2 input dan 1 output. Terdapat 8 rule, yaitu yang rule pertama, jika permintaan rendah dan persediaan tinggi, maka penjualannya rendah. Yang rule kedua, jika permintaan rendah dan persediaan sedang, maka penjualan rendah. Rule ketiga, jika permintaan rendah dan persediaan rendah, maka penjualan rendah. Rule keempat, jika permintaan sedang dan persediaan tinggi,
maka penjualannya sedang. Rule kelima, jika permintaan sedang dan persediaan sedang, maka penjualannya sedang. Rule keenam, jika permintaannya sedang, persediaannya rendah, maka penjualannya tinggi. Rule ketujuh, jika permintaannya tinggi dan persediaannya tinggi, maka penjualannya pun tinggi. Rule kedelapan, jika permintaan tinggi dan persediaannya sedang, maka penjualannya tinggi. Seperti itu 8 rule yang akan dimasukkan di simulasi nanti. Dan kita beralih ke simulasi. Jadi kita mulai membuka MATLAB dan membuka aplikasi Fuzzy. Pertama kita menambahkan input menjadi 2 input dan 1 output. Input pertama kita beri nama permintaan. Input kedua diberi nama persediaan. Setelah itu ke output diberi nama penjualan. Setelah itu kita mengatur input permintaan. Pertama kita atur semestanya, range-nya dari 10 sampai 1100. Dan membership function yang pertama kita ubah ke trapesium, dan nilainya itu batasnya dari perkiraan dari 280 sampai 400. Oh ya, kita kasih nama lagi. Kita kasih nama MF1 ini sebagai sedikit atau rendah. Sekarang lanjut ke yang kedua. Kita bernama sedang. Diambil dari batas paling kiri di himpunan sedang, dan paling kanannya itu 900. Sekarang ke yang ketiga, himpunan banyak. Batas kirinya itu 500, batas atasnya itu 1100. Ya. Lanjut ke persediaan. Persediaan kita atur juga sebagaimana yang pertama tadi, menyesuaikan di tabel dan grafik pada jurnal.
Ya, setelah selesai mengatur input dan output, kita lanjut ke rule. Di sini ada 8 rule. Yang pertama itu jika permintaan rendah dan persediaan tinggi, maka penjualannya rendah. Itu di add. Rule kedua, jika permintaan rendah, persediaan sedang. Jika permintaan rendah dan persediaan sedang, maka penjualannya rendah. Di add. Lanjut ke 3, jika permintaan rendah, persediaan rendah, maka penjualan rendah. Di add. Masuk ke rule 4, jika permintaan sedang, persediaan banyak, maka penjualan sedang. Rule kelima, jika permintaan sedang dan persediaan sedang, maka penjualan sedang. Rule ke-6, jika permintaan sedang dan persediaan sedang, maka penjualan banyak. Selanjutnya, jika permintaan banyak dan persediaan banyak, maka penjualan banyak. Dan rule ke-8, jika permintaan banyak dan persediaan sedang, maka penjualan banyak. Nah, dan itu sudah selesai 8 rule dan akan kita jalankan. Di view di rules, seperti ini tampilan hasilnya. Jika input itu kita rubah, itu ada 2 input. Itu yang kiri input pertama, yang kanan input kedua. Jika input permintaan kita tulis 500 dan input persediaan kita tulis 1000, maka penjualannya itu 336. Itu sedang itu. Dan bila kita tulis permintaan 1000 dan persediaan 3000, maka penjualannya 458. Penjualan 458 itu termasuk banyak atau tinggi. Kita coba sekali lagi. Jika permintaannya 1800 dan persediaan 1000, maka penjualannya 419. 419 di sini termasuk tinggi juga. Dan itulah simulasi yang berhasil saya jalankan, dan inilah daftar pustaka dari jurnal yang saya ambil di internet. Apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan materi dan presentasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.